Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita doakan guru tercinta kita Buya Yahya beserta sekeluarganya, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beliau semuanya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat walafiat, dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, terkhusus dipermudah urusan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami cintai, yang kami ta'zimi, orang tua kita semua, Abah Haji Mahmudi beserta keluarganya, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan lapang dada, diberikan lapang rezekinya, diberkahi dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami cintai, yang kami hormati pula para asatidzah, para dewan asatidz, para pejuangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ya kita doakan beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan keikhlasannya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami cintai para wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang mudah-mudahan dan tujuan kita mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu adalah meminta kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo kita tingkatkan lagi kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada para pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewarisnya para nabi. Tentunya barang siapa yang mencintai para ulama, ya kita mencintai kepada para anbiya. Ya, tentunya Nabi akhir zaman yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita semuanya, selaku pengikut kita semuanya, dan beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah dan insyaallah dicintai oleh umatnya Nabi, yaitu oleh kita semuanya. Maka dari itu ayo kita tingkatkan lagi untuk mencintai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal mungkin kita mengingat kepada nasihat-nasihat guru kita, bahwa diantaranya tanda-tanda kecintaan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditandai 5 cara ya. Yang pertama adalah selalu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kurang, satu hari 350 ya, 300 lebih. Nah dari itu ayo kita tingkatkan lagi, apalagi di hari ini masih kita di bulan-bulan yang penuh barokah, di bulan-bulan yang memang masih di bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo kita tingkatkan lagi, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membaca sholawat oleh Allah akan dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya susah, yang tadinya jenuh, yang tadinya kurang semangat dalam belajar, kalau sudah hati kita dibiasakan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan
malaikat rahmat akan turun kepada kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita yang tadinya gundah gulana oleh Allah akan diberikan ketenangan, akan diberikan kesejukan, akan diberikan kenyamanan dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu ayo kita semuanya memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah dengan membaca sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini. Tentunya kita membaca berjanji ataupun ad-dibai ini, ad-dibai. Tentunya kita mempelajari sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan beliau membawa umatnya, bagaimana perjuangan beliau membela agamanya, sehingga dengan mati-matian sampai bertumpah darah sehingga membela agama Islam dan membela umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ayo kita banyak membaca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan beliau, lelahnya beliau, pahitnya perjuangan beliau, sehingga kita sekarang bisa merasakan nyaman, bisa merasakan nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ayo kita banyak membaca sejarah, banyak membaca sejarah, apalagi kita seorang penuntut ilmu harus sering-sering membaca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa melihat bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Dan tentunya di malam ini kita semuanya membaca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dengan menghidupkan sunnah dan menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita. Maka dari itu, ketika kita mau tidur, ketika kita mau belajar, jangan lupa untuk selalu dihadirkan di dalam hati kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah-sunnahnya bagaimana, bahwa kita mau melangkah ke dalam masjid, bahwa kita melangkah mau ke kamar mandi, kita ingat kepada bagaimana langkahnya Rasulullah ketika masuk kepada masjid, bagaimana ketika masuk ke dalam hamam, ya, kamar mandi, itu ada tuntunannya. Makanya dari itu ayo kita laksanakan sunnah-sunnah sekecil apapun, kita laksanakan dan hadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Kalau sudah Rasulullah dihadirkan di dalam hati kita ketika kita mau makan, ingat dengan Rasulullah, sehingga bagaimana ketika Rasulullah mau makan, teringat kepada keluarganya, teringat kepada tetangganya, teringat kepada umatnya. Ya, itu adalah maka dari itu ayo kita semuanya untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihadirkan Rasulullah di hati kita. Yang keempat, itu adalah dengan peduli terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah sebelum wafat beliau yang diingatnya siapa? Umatnya, bukan hartanya, bukan keluarganya, tapi yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Begitu kecintaannya Rasulullah kepada umatnya. Maka dari itu ayo kita semuanya harus lebih cinta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita paling indahnya kenikmatan itu adalah ketika kita bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ayo harus peduli terhadap umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita punya sifat acuh tak acuh. Lihat teman kita kesusahan malah kita tertawa, melihat teman kita sedang dilanda kebingungan malah kita tak menghiraukan teman kita. Maka dari itu ayo kepedulian kita diutamakan lagi, harus saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bahu membahu. Yang tadinya belajar yang tidak semangat, ayo kita semangatin, kasih motivasi.
Yang tadinya kurang semangat, ayo dikasih motivasi. Dan ini adalah salah satunya teman kita sendiri. Kita yang tahu bagaimana keadaan teman kita, bagaimana keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai tidak ada kepedulian terhadap saudara kita. Maka dari itu, ayo bergabung, ayo antum bergabung dalam kemuliaan. Bagaimana caranya? Adalah peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap saudara kita, peduli terhadap penuntut ilmu. Itu adalah salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kepada umatnya, terutama kepada kita semuanya. Kita didoakan oleh Rasulullah, kita dinanti-nanti oleh Rasulullah. Maka dari itu, ayo kita kecintaan kita lebih diutamakan lagi, terutama peduli terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah menyakiti kepada umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai melukai umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita melukai umatnya Nabi Muhammad, maka kita melukai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo jangan sampai ada sifat sombong di diri kita sehingga tidak peduli kepada teman kita. Yang ada adalah ego, yang ada adalah egois, sehingga teman kita selalu disakiti, dicaci. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ayo peduli itu diutamakan. Yang terakhir, yang kelima adalah jangan berdoa kepada Allah agar diberi kecintaan yang sesungguhnya. Cinta di dalam hati, cinta di dalam lisan. Karena cinta yang sungguhnya adalah ada di dalam lubuk hati. Setelah di lubuk hati akan dicerminkan oleh jiwa kita, sehingga anggota tubuh kita mencerminkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo semuanya kita tingkatkan lagi untuk mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, khususnya nasihat-nasihat guru kita Buya Yahya sering menyampaikan. Di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah dengan didasari 5 poin ini. Yang pertama adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan membaca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, selalu menghidupkan sunnah dan menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Dan yang keempat, dengan peduli terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir tadi, dengan berdoa kepada Allah agar diberi kecintaan yang sesungguhnya. Sehingga kalau Allah memberikan kecintaan yang sesungguhnya, tidak akan rela ketika temannya disakiti, tidak akan rela umatnya disakiti. Sehingga yang ada adalah kasih sayang, sehingga yang ada adalah selalu mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Itu yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau di dalam hati kita diberikan cinta yang sesungguhnya, sehingga ibadah pun akan merasa nikmat, sehingga berteman pun akan merasa nikmat, sehingga kemana-mana pun akan merasakan lazatnya cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Maka dari itu, ayo kita memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah dan memperbanyak doa meminta kepada Allah supaya Allah memberikan karunia nikmat kepada kita, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah diberikan kecintaan kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mencintai kepada umatnya, terutama kepada para ulama, para habaib, para masyayikh, dan juga kepada teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, orang-orang yang beruntung mendapatkan kecintaan yang sesungguhnya, yaitu adalah mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu nasihat bagi diri kami sendiri, terutama yang selalu lalai terhadap
ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.